Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Besar harapan dan doa saya, semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Amin, Allahumma amin. Allah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya setiap kali membutuhkan sesuatu. Meski kita tahu bahwa Allah telah mengetahui segala kebutuhan kita tanpa menyebutkannya, namun kita harus tetap berdoa, karena doa membuktikan penghambaan kita, kerendahan hati kita, dan kelemahan kita, bahwa kita adalah manusia, sehingga kita pantas memohon sesuatu kepadanya yang Maha Agung dan Maha Pengasih. Karena itu, sebelum meminta kepadanya, kita harus menyiapkan diri kita terlebih dahulu, berusaha membersihkannya dari segala keburukan, baik keburukan jasmani maupun rohani. Sebagai permulaan, kita harus memulainya dengan makanan yang halal. Imam Abu Bakar At-Turtushi mengatakan, sebagian dari adab berdoa adalah memakan makanan halal. Barangkali hal ini, memakan makanan halal, termasuk dari syarat dikabulkannya doa. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada Syad, "Wahai Syad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan." Dikatakan doa adalah kunci kebutuhan dan makanan halal adalah giginya atau penggilingnya. Imam Abu Bakar At-Turtushi, al-du'a al-masurat wa adabuhu wa ma yajibu ala al-da'i ittiba'uhu wa ijtinabuhu, birut Dar al-Kutub al-Ilmiyah 2002 halaman 24 hingga 25. Dengan makanan halal, kita membebaskan tubuh kita dari keharaman dan ketidakberkahan, sehingga darah, daging, dan tulang kita terbebas dari keburukan jasmani dan terhindari dari ketidakberkahan rohani. Ini membuat peluang doa kita lebih besar untuk dikabulkan, karena kita telah berupaya sekuat tenaga mempersembahkan tubuh dan ruh yang terbebas dari keharaman. Upaya inilah yang bernilai besar di sisi Allah. Karena itu Rasulullah SAW menasihati Syad dengan ucapan, "Wahai Syad, perbaikilah makananmu, maka doamu akan dikabulkan." Persiapan selanjutnya adalah berbuat baik sebelum berdoa, terserah berupa apa, karena amal baik, amal soleh sangat beragam bentuknya. Dalam pandangan Imam Abu Bakar At-Turtushi, berbuat baik, beramal soleh sebelum berdoa sangat penting dilakukan, baik sebagai bentuk penghambaan dan keseriusan dalam berdoa, maupun sebagai pendorong terkabulnya setiap doa. Ia mengatakan, sebagian dari adab berdoa adalah mendahulunya dengan amal soleh, yaitu sholat, sedekah, dan amal soleh lain yang seperti keduanya. Imam Abu Bakar At-Turtushi, al-du'a al-masurat wa adabuhu wa ma yajibu ala al-da'i ittiba'uhu wa ijtinabuhu, tahun 2002 halaman 25. Imam Abu Bakar At-Turtushi mendasarkan pandangannya pada anjuran beramal baik sebelum menjalankan sholat istisqa. Ia mengatakan, ini seperti yang dianjurkan kepada kita dalam sholat istisqa, yaitu sebelum sholat istisqa orang-orang diperintahkan terlebih dahulu
untuk mengerjakan sholat, puasa, sedekah, dan amal-amal baik yang mensucikan lainnya. Kemudian mereka keluar untuk mengerjakan sholat istisqa. Ini adalah perilaku atau kebiasaan para orang soleh terdahulu, salafus soleh. Imam Abu Bakar At-Turtushi Al-Du'a Al-Masurat wa Adabuhu wa ma yajibu ala al-da'i itiba'uhu wa ijtinabuhu tahun 2002 halaman 25. Artinya, manusia dianjurkan beramal baik sebelum meminta sesuatu kepada Allah. Dalam sholat istisqa, sholat meminta hujan di saat kekeringan, dianjurkan untuk mengerjakan amal baik sebelum melaksanakannya, dari mulai sholat, sedekah, puasa, meninggalkan maksiat sampai bertaubat. Artinya, kita dituntut peduli sebelum meminta dipedulikan. Kita dituntut bersyukur atau sholat sebelum meminta tambahan anugerah. Kita dituntut bersabar atau puasa sebelum meminta dihilangkan ujian. Kita dituntut membantu atau sedekah sebelum meminta dibantu, dan seterusnya. Karena itu, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri kita terlebih dahulu sebelum berdoa. Dengan amal baik apapun, paling tidak satu saja, misalnya sedekah atau sholat. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, jika kau hendak berdoa, dahuluilah dengan sedekah atau sholat atau amal kebaikan lainnya. Kemudian berdoalah sesuai keinginanmu. Imam Abu Bakar Al-Turtushi Ad-Du'a Al-Masurat wa Adabuhu wa ma yajibu ala al-da'i itiba'uhu wa ijtinabuhu tahun 2002 halaman 25. Jadi, usahakan beramal baik sebelum berdoa, karena amal baik bisa mempercepat terkabulnya doa, memberi kita pahala, sekaligus menjadi madrasah pendidikan bagi jiwa kita. Imam Wahb bin Munabbih berkata, perumpamaan orang yang berdoa tanpa perbuatan baik seperti orang yang memanah tanpa tali busur. Imam Abu Bakar Al-Turtushi Ad-Du'a Al-Masurat wa Adabuhu wa ma yajibu ala al-da'i ittiba'uhu wa ijtinabuhu tahun 2002 halaman 25. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Dan yang salah, khilaf ataupun keliru itu dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah terlepas dari salah, khilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.